Nama saya Tirza Velia Panglewai, kelas 11 IPS dari Grup Profit. Halo, nama saya Valita Tita, kelas 11 IPS dari kelompok Profit. Nama saya Tanetdot dari Grup Profit. Halo, nama saya Valencilia, kelas 11 IPS dari kelompok Profit. Saya Sally, kelas 11 IPS dari kelompok Profit. Saya Okta dari Grup Profit. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok Profits akan membahas mengenai lembaga-lembaga ekonomi internasional. Pertama-tama, mari kita mulai dari ASEAN. ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara merupakan bentuk kerjasama regional antara negara-negara yang terletak di Asia Tenggara. Kerjasama ini mencakup berbagai bidang seperti bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. ASEAN didirikan pada tanggal 18 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Pada mulanya, jumlah anggota ASEAN hanyalah 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Namun, pada 2010, jumlah anggota ASEAN menjadi 10 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Kamboja, Laos, dan Myanmar yang menetap sampai sekarang. Pada tahun 1992 disepakati pembentukan AFTA, atau ASEAN Free Trade Area. AFTA ini merupakan kesepakatan perdagangan bebas antar negara yang tergabung dalam ASEAN. Tujuan berdirinya AFTA adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kerjasama ekonomi negara-negara anggota ASEAN agar tercipta pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkesinambungan. Yang kedua ada untuk meningkatkan investasi dalam kegiatan produksi dan jasa antar negara ASEAN. Dan yang ketiga, meningkatkan produksi dan jumlah ekspor setiap negara anggota ASEAN. MEA atau disebut juga sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah sebuah integrasi ekonomi perbara dalam menghadapi perdagangan bebas antar negara perbara. Seluruh negara anggota perbara telah menyepakati perjanjian ini. Dengan dilakukannya MEA, terdapat beberapa macam keuntungan pihak finansial yang didapatkan seperti dapat bekerja di luar negeri, mendapatkan biaya yang lebih murah, dan mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi. Ada 4 tujuan pembentukan MEA, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk mewujudkan ASEAN sebagai kawasan pasar tunggal dan berbasis produksi dengan dipermudahkannya arus perdagangan untuk sektor barang, jasa, investasi, pekerja terampil, dan modal. Yang kedua, ada menjadi kawasan yang memiliki daya saing tinggi di dunia. Untuk itu dilakukan antara lain kerjasama dalam bidang energi, berpajakan, serta pengembangan usaha kecil dan menengah. Yang ketiga ada untuk mewujudkan suatu kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata. Dan yang terakhir untuk berperan aktif dan berintegrasi penuh dalam ekonomi global. Asia Pacific Economic Cooperation APEC atau Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik dibentuk pada tahun 1989. APEC dipahami sebagai bentuk kerjasama ekonomi regional antara negara-negara yang berada di kawasan Asia Pasifik. APEC mempunyai anggota sebanyak 21 negara. Negara-negara tersebut adalah Amerika Serikat, Australia, Brunei, Chili, Filipina, Hong Kong, Indonesia, Jepang, Kanada, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Taiwan, Thailand, Tiongkok, Papua Nugini, Peru, Rusia, Selandia Baru, Singapura, dan Vietnam. Jumlah penduduk negara anggota APEC mencapai sekitar 40% dari penduduk dunia. Sekitar 54% GDP atau Gross Domestic Product dunia berasal dari negara-negara anggota APEC. Selain itu, sekitar 44% perdagangan dunia melibatkan negara-negara anggota APEC. Tujuan pembentukan APEC. Yang pertama, menjalin kerjasama di bidang perdagangan, investasi, dan pariwisata. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan kerjasama yang saling menguntungkan. Terdapat 3 wilayah utama kerja APEC, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, liberalisasi perdagangan dan investasi. Berdasarkan data dari APEC, ketika APEC dibentuk tahun 1989, rata-rata hambatan perdagangan di wilayah Asia Pasifik sekitar 17%, namun berkurang menjadi 5,6% pada tahun 2014. Yang kedua, kemudahan bisnis. Antara tahun 2007 dan 2010, biaya transaksi bisnis di Asia Pasifik berkurang sekitar 5% berkat APEC Trade Facilitation Action Plan. Yang ketiga, kerjasama ekonomi. APEC mempertimbangkan kemungkinan terbentuknya perdagangan bebas di wilayah Asia Pasifik yang mencakup negara-negara anggota APEC.
ASEAN Productivity Organization atau APO. APO didirikan pada tahun 1961 dan disponsori oleh Jepang. APO atau Organisasi Produktivitas Asia mempunyai tujuan meningkatkan produktivitas di negara-negara Asia. Anggotanya adalah negara-negara Asia seperti Jepang, Pakistan, Indonesia, dan Singapura. Produktivitas di Asia seperti Jepang baru 50% dari tingkat produktivitas Amerika Serikat dan Jerman. Produktivitas ini bukan saja soal teknik, melainkan juga berkaitan dengan aspek pembangunan nasional yang tercermin dalam rencana pembangunan dan berpegang pada kesejahteraan melalui produktivitas. Terdapat beberapa peran dari APO yaitu sebagai berikut. Wadah pemikir atau think tank. APO menjalankan berbagai riset yang berhubungan dengan kebutuhan para anggota APO. Yang kedua ada catalyst. APO mendorong aliansi bilateral dan multilateral saling menguntungkan antar anggota serta dengan negara-negara non-anggota yang berkaitan dengan produktivitas. Yang ketiga, penasehat regional atau regional advisor. APO melakukan survei kebijakan negara tiap anggota dan membantu menyusun strategi peningkatan produktivitas dan daya saing. Yang keempat, pembentuk lembaga atau institution builder. APO memperkuat organisasi-organisasi produktivitas dan lembaga-lembaga lain dengan memberikan pelatihan dan jasa konsultasi baik pada sektor pemerintah maupun swasta. Yang kelima, ada penyimpanan data atas produktivitas atau Clearinghouse for Productivity Information. APO memfasilitasi penyebaran dan pertukaran informasi mengenai produktivitas. Bank Dunia adalah sebuah lembaga keuangan internasional yang menyediakan pinjaman kepada negara berkembang untuk program pemberian modal. Bank Dunia ini didirikan pada 27 Desember 1945. Tujuan resmi Bank Dunia adalah pengurangan kemiskinan. Ada 5 suborganisasi Bank Dunia. Yang pertama itu ada International Bank for Reconstruction and Development, yang disingkat IBRD. Fungsi IBRD itu berfokus pada memberikan fasilitas pinjaman lunak. IBRD memberikan pinjaman dengan bunga lebih kecil dibanding bunga bank. Ada 5 suborganisasi Bank Dunia. Yang pertama itu ada International Bank for Reconstruction and Development, yang disingkat IBRD. Fungsi IBRD itu berfokus pada memberikan fasilitas pinjaman lunak. IBRD memberikan pinjaman dengan bunga lebih kecil dibanding bunga bank. Yang kedua, International Development Association, yang disingkat IDA. Fungsi IDA itu berfokus pada memberikan fasilitas pinjaman lunak juga. Tapi IDA dibentuk pada tahun 1960 dan menjadi sumber terbesar pinjaman lunak bagi negara-negara miskin. Yang ketiga, International Finance Corporation, atau yang disingkat IFC. Fungsi IFC memberikan dana bantuan, layanan asuransi, serta jasa penyelesaian masalah di sektor swasta. Yang keempat, Multilateral Investment Guarantee Agency, yang disingkat MIGA. Fungsi MIGA sama seperti IFC, yaitu memberikan dana bantuan, layanan asuransi, serta jasa penyelesaian masalah di sektor swasta. Yang kelima atau yang terakhir, International Center of Settlement of Investment Dispute, yang disingkat ICSID. Fungsinya sama seperti MIGA dan IFC. Perbedaan fungsi dari IFC, MIGA, dan ICSID. Yang pertama, IFC itu mempromosikan investasi pada sektor swasta negara-negara berkembang dan memberikan layanan konsultasi di bidang bisnis. Yang kedua, MIGA. MIGA itu perbedaannya mendorong investasi asing pada negara-negara berkembang dengan memberikan jaminan atas risiko non-komersial seperti pengalihan, perang, dan gangguan negara. MIGA juga membantu negara untuk menarik dan mempertahankan investasi asing. Yang terakhir, ICSID memberikan fasilitas mediasi atas perselisihan antara investor asing dan negara penerima investasi. ICSID juga mempublikasikan riset berkaitan dengan hukum penengahan, sengketa, dan hukum investasi asing. Uni Eropa didirikan pada tahun 1957 dengan nama awal Masyarakat Ekonomi Eropa, yang disingkat MEE, dibentuk untuk menyusun politik perdagangan bersama dan didirikan daerah perdagangan bebas antar negara Eropa. Tujuan Uni Eropa memperoleh perkembangan yang harmonis dalam kegiatan ekonomi antar negara anggotanya. Yang kedua, meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya negara anggotanya. Yang ketiga, mempererat kerjasama ekonomi antar anggotanya. ILO atau International Labour Organization. ILO ini pada tahun 1919 didirikan sebagai bagian dari persetujuan Versailles
setelah Perang Dunia Pertama, dan setelah itu lembaga ini menjadi bagian dari PBB setelah perbubaran LBB di akhir Perang Dunia Kedua. Tujuan dari ILO ini adalah untuk mendorong terciptanya peluang memperoleh pekerjaan yang layak bagi perempuan maupun laki-laki. ILO atau International Labour Organization. ILO ini pada tahun 1919 didirikan sebagai bagian dari persetujuan Versailles setelah Perang Dunia Pertama, dan setelah itu lembaga ini menjadi bagian dari PBB setelah perbubaran LBB di akhir Perang Dunia Kedua. Tujuan dari ILO ini adalah untuk mendorong terciptanya peluang memperoleh pekerjaan yang layak bagi perempuan maupun laki-laki. Dan ILO ini memiliki beberapa program, yaitu yang pertama adalah statistik tenaga kerja atau labor statistik. ILO adalah penyedia utama statistik. Tenaga kerja statistik ini merupakan alat penting bagi para anggota ILO untuk memperbaiki standar tenaga kerja di negara masing-masingnya. Data-data statistik ini yang disusun oleh ILO itu diantaranya adalah Key Indicator of Labor Markets, dan itu dia mencakupi indikator ke tingkat partisipasi tenaga kerja, pekerjaan, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah pelatihan dan pengajaran. Pusat pelatihan ILO itu ada di International Training Center of the International Labour Organization atau ITSILO, berada di Turin, Italia. ITSILO ini memberikan pelatihan dan program pendidikan bagi anggota-anggota ILO-nya. Yang ketiga ada penghapusan buruh anak atau child labor. Pada tahun 1992, ILO membentuk program IPEC atau International Program on the Elimination of Child Labor, yang bertujuan untuk menghapus buruh anak. Program ini dilakukan agar menghapus buruh anak karena anak yang bekerja menjadi buruh kehilangan kesempatan mendapatkan pendidikan yang layak bagi dia untuk di masa depannya. Organization of Petroleum Exporting Countries atau OPEC. OPEC yang merupakan organisasi negara ini mengekspor minyak yang didirikan pada tanggal 14 September 1960 di atas praksara 5 negara, yaitu ada Irak, Iran, Kuwait, Arab Saudi, dan juga Venezuela. Indonesia juga masuk ke dalam organisasi OPEC ini pada tahun 1962. Tujuannya adalah untuk menentang penurunan harga minyak serta mengusahakan seragamnya harga minyak di pasaran dunia. Indonesia juga pernah meminta bantuan IMF karena pada saat itu mengalami krisis ekonomi pada tahun 1997. Program yang diimplementasikan dengan 3 tujuan, yaitu adalah penguatan kerangka ekonomi makro untuk memperbaiki kondisi transaksi berjalan dan fiskal yang sejalan dengan tujuan moneter ketat. Dan yang kedua adalah strategi yang komprehensif untuk merestrukturisasi sektor keuangan. Dan yang terakhir ada peningkatan sisi kepemerintahan atau governance. Arab League atau Liga Arab. Kerjasama ini didirikan pada tanggal 10 Mei 1950. Pada awal berdirinya, Liga Arab beranggotakan negara Mesir, Syria, Irak, Saudi Arabia, dan Yordania. Saat ini jumlah negara anggota mencapai 22 negara. Kerjasama antar negara di Liga Arab meliputi bidang sebagai berikut. Yang pertama, ekonomi dan keuangan. Yang kedua, perhubungan yang mencakup perkeretaapian, jalan raya, hubungan udara, perkapalan, pos, dan telegraf. Yang ketiga, kebudayaan dan sosial. Yang keempat, kebangsaan, pemberian visa dan paspor, penyerahan para pelanggar pidana, dan soal hukuman. Kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara-negara Liga Arab, salah satunya adalah berusaha memasarkan barang-barang non-migas. Asian Development Bank atau ADB. ADB atau Bank Pembangunan Asia didirikan pada tanggal 19 Desember 1966 di Manila dan Filipina. Kantor pusat ADB berada di kota Manila dan Filipina. ADB bergerak dalam bidang pembangunan di negara-negara Asia yang sedang membangun. Tujuan utamanya adalah meminjamkan dana dan memberikan bantuan teknik kepada negara-negara yang sedang membangun. Negara yang menjadi anggota ADB adalah negara-negara di kawasan Asia Timur Jauh, termasuk Pasifik Selatan. Visi ADB adalah wilayah Asia dan Pasifik yang bebas dari kemiskinan. Adapun misi ADB adalah membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kondisi serta kualitas kehidupan negara anggota ADB yang berasal dari kalangan negara sedang berkembang.
North American Free Trade Agreement atau NAFTA. NAFTA. Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko menyepakati dibentuknya kawasan perdagangan bebas sesama mereka, North American Free Trade Agreement, pada tanggal 12 Agustus 1992. Walau baru aktif pada tahun 1994. Tujuan pendirian North American Free Trade Agreement antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah meningkatkan kegiatan ekonomi para anggota. Yang kedua adalah mengusahakan perlindungan bagi konsumen dengan mengutamakan aspek keselamatan, kesehatan, keserasian, lingkungan hidup. Yang keempat adalah pengaturan impor dan produksi sesama anggota. Islamic Development Bank atau IDB. IDB didirikan pada tahun 1973 dan memulai aktivitasnya pada tahun 1975. IDB beranggotakan negara-negara Islam atau negara yang sebagian besar penduduknya beragama Islam. IDB memiliki 56 negara sebagai anggota. Tujuan utama IDB adalah membantu pembangunan ekonomi dan sosial negara anggotanya dan komunitas muslim di luar negara anggota. Indonesia adalah anggota komunitas IDB dan juga telah banyak mendapatkan pinjaman dari bank tersebut. Sidang tahunan IDB merupakan rapat tahunan Dewan Gubernur IDB. Sidang ini diselenggarakan di negara-negara anggota IDB. Secara organisasi, kekuatan tertinggi dalam IDB adalah Dewan Gubernur atau Board of Governors. Dewan Gubernur merupakan perwakilan dari negara-negara anggota IDB. United Nations Development Program atau UNDP. UNDP adalah badan dari Bank Dunia yang memberi bantuan teknis dan pembangunan di dunia, khususnya untuk negara berkembang. UNDP yang berdiri pada November 1965 memberi bantuan kepada negara-negara berkembang dalam bentuk usulan, pelatihan, dan hibah. Dana UNDP berasal dari kontribusi negara-negara anggotanya. UNDP beroperasi di 117 negara, bekerja sama dengan pemerintah setempat. Sejak 1990, UNDP secara berkala menerbitkan Laporan Pembangunan Manusia atau Human Development Report yang mencakup topik pembangunan manusia atau IPM dan Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index. Economy and Social Council atau ECOSOC. ECOSOC atau Dewan Ekonomi dan Sosial merupakan salah satu 6 badan utama PBB. Badan yang berdiri tahun 1945 merupakan Dewan Ekonomi dan Sosial yang membantu perkembangan ekonomi, sosial, kebudayaan, dan kesehatan, dan menjamin hak-hak manusia untuk mengatasi kemiskinan. Tujuan ECOSOC adalah meningkatkan mutu kehidupan dan mengembangkan hak asasi manusia. Anggota ECOSOC terdiri dari 54 negara. World Trade Organization atau WTO. WTO atau Organisasi Perdagangan di Dunia didirikan pada bulan Januari 1995. WTO merupakan organisasi penghati GATT, General Agreement on Tariff and Trade, yang berdiri tahun 1947 dan mengatur masalah tarif dan perdagangan dunia. Tujuan WTO antara lain adalah menghilangkan rintangan-rintangan dalam perdagangan antar negara anggota dan mengatasinya adanya perselisihan dalam perdagangan. WTO didirikan untuk mengatur kelancaran perdagangan dunia dan menghindari kerugian pada perdagangan nasional. Organization for Economic Cooperation and Development atau disebut OECD. OECD atau Organisasi untuk Kerjasama Antar dan Pembangunan Ekonomi berawal dengan dibentuknya OECD. Organization for European Economic Cooperation and Development. Dibentuk pada tahun 1948. Tujuannya untuk mengembangkan perekonomian dan perdagangan dunia. Sekian dari presentasi kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.